Salam jumpa pemirsa di channel Mata Ketiga. Dalam mitologi Tiongkok, Dewa Erlang adalah dewa perang yang terkenal. Dalam film Wukong, Dewa Erlang melawan Sun Wukong yang berusaha mengacau kayangan. Yang membuat Dewa Erlang tampak unik adalah mata ketiga di antara kedua alisnya, yang juga disebut mata langit. Mata ini dapat melihat sejauh ribuan mil, mampu menembus halusinasi ciptaan siluman dan memancarkan cahaya keemasan dengan kemampuan serangan yang mematikan. Karena kemampuan seperti mata dewa inilah, Amerika Serikat berhenti mendarat di bulan, dan sejak itu umat manusia tidak pernah lagi menginjakan kakinya di bulan. Mari bersama Mata Ketiga kita menelusuri dan mengupas misteri dunia. Percayakah pemirsa di era modern ini ada lebih dari satu tokoh sakti seperti itu di Amerika Serikat? Meskipun tidak seperti ilusi sebagaimana yang digambarkan dalam novel, tapi itu benar-benar ada di dunia nyata. Selama ini, US Mars Rover Perseverance atau wahana penjelajah Perseverance Amerika Serikat berhasil mendarat di Mars dan menemukan tanda-tanda kehidupan yang ditemukan oleh National Aeronautics and Space Administration NASA atau Badan Penerbangan dan Antariksa di Mars. Tapi mengapa misteri bulan yang belum dipahami betul, Amerika Serikat menghentikan program pendaratan di bulan dan malah justru menghamburkan uang beralih ke Mars? Dan negara lain termasuk Rusia dan Tiongkok juga telah menghentikan program pendaratan di bulan. Objek apa yang terekam di balik bulan? Pada tahun 2004, Presiden Amerika Serikat ketika itu George Bush mengusulkan rencana untuk kembali ke bulan pada tahun 2020 dan mendirikan pangkalan permanen di bulan untuk persiapan pendaratan di Mars. Namun pada 28 Januari 2010, Presiden saat itu Barack Obama memerintahkan untuk mengesampingkan rencana pendaratan kembali ke bulan. Pada 29 Januari 2010 keesokannya, seorang konsultan Gedung Putih untuk masalah luar angkasa mengatakan kepada media bahwa program pendaratan kembali ke bulan sudah mati. Apa yang terjadi di sini sebenarnya? Faktanya bulan yang kita lihat itu selalu hanya di satu sisi, sementara sisi lainnya tidak pernah menampakkan bentuk aslinya kepada kita. Karena orbit bulan tidak hanya berputar mengelilingi bumi, tetapi juga berotasi pada sumbunya. Oleh karena itu, tidak peduli di posisi manapun di bumi dan kapanpun, bagian belakang bulan selalu tidak pernah bisa terlihat. Program pendaratan bulan oleh Apollo NASA dimulai pada Mei 1961 dan diakhiri dengan pendaratan bulan ke-6 yang sukses pada Desember 1972. Butuh waktu sekitar 11 tahun dan biaya 25,5 miliar US dollar. Termasuk 11 misi berawak dari Apollo 7 hingga Apollo 17 yang diluncurkan dari Kennedy Space Center di Florida, Amerika Serikat. Namun sejak Apollo 17 berhasil mendarat di bulan dan kembali ke bumi pada tahun 1972, Amerika Serikat menghentikan program pendaratan bulan dan manusia tidak pernah lagi mendarat di bulan selama setengah abad sejak itu. Sebelum bersiap mendarat di bulan, NASA sudah mengirimkan 5 pesawat kecil untuk mengambil gambar bulan secara keseluruhan, tentunya termasuk bagian belakang bulan. Ini semua adalah rahasia negara, karena itu foto yang diambil harus dikirim kembali ke Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat sebelum dikirim ke NASA. Kita ke tahun 1965. Di gedung Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat terdapat sebuah ruang penelitian rahasia. Seorang mantan sersan Angkatan Udara bernama Carl Arwoff bertanggung jawab atas pemeliharaan instrumen presisi seperti lensa kamera dan sebagainya. Suatu hari atasan Arwoff memintanya untuk melapor ke Badan Keamanan Nasional, meminta mereka untuk membantu memecahkan masalah peralatan yang digunakan untuk memproses gambar selama misi orbit bulan pertama. Arwoff pun ke Administrasi Keamanan Nasional, dan dia terkejut ketika melihat banyak orang asing berpakaian preman muncul di fasilitas gedung berbentuk hanggar besar berikut penerjemah. Seorang pilot Angkatan Udara menghampirinya dan membawanya ke tempat sepi mengatakan, "Kami menemukan sebuah pangkalan di balik sisi bulan." Rob bertanya dengan bingung, "Siapa? Apa maksud Anda?" Pilot itu menunjukkan kepadanya foto yang telah diburamkan yang diambil Lunar Orbiter Amerika Serikat.
Kemudian ia menghapus pengaburan dari foto tersebut dan tampak beberapa bangunan geometris, sejumlah menara, beberapa bangunan berbentuk bola, dan beberapa menara tinggi dan terlihat seperti antena radar, tetapi strukturnya sangat besar. Pada tahun 2001, Wolf yang telah lama pensiun menjadi terkenal karena mengungkapkan kepada publik bukti foto alien di sisi lain bulan yang dilihatnya. Namun banyak orang yang tidak percaya dengan pengungkapannya karena tidak pernah ada informasi yang dirilis secara resmi oleh pemerintah. Sampai kemudian muncullah sosok lain yang mengkonfirmasi bahwa pernyataannya itu sangat kredibel. Orang ini adalah Ingo Swann yang ikut serta dalam proyek konstelasi rahasia Amerika. Menerawang bulan dari jauh. Kemampuan supranatural sempat populer setelah berakhirnya revolusi kebudayaan, dan ini tidak asing lagi bagi orang Tiongkok yang tertarik pada Qigong pada tahun 1980-an. Tetapi pada akhirnya dibungkam juga oleh gerakan politik yang mirip dengan revolusi kebudayaan. Namun kekuatan supranatural justru mendapat perhatian besar dari Departemen Keamanan Amerika Serikat. Setelah Amerika Serikat menghentikan program pendaratan bulan pada tahun 1972, namun tidak berhenti menjelajahi bulan dan memulai program eksplorasi yang disebut eksperimen kewaskitaan. Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau Central Intelligence Agency CIA mulai merekrut kandidat yang memiliki kekuatan supranatural seperti itu. Ingo Swann adalah salah satu sosok orang yang memiliki kemampuan clairvoyance atau kewaskitaan, menerawang bulan dan luar angkasa secara langsung. Konon katanya, ia memiliki kekuatan super clairvoyance yang sering kita sebut dengan mata ketiga atau mata langit. Pada Februari 1975, seorang pegawai pemerintah yang mengaku dari Washington mengunjungi Swann dan memintanya untuk berpartisipasi dalam misi rahasia. Sebulan kemudian, Swann menerima telepon yang memintanya untuk bertemu di Museum Nasional Sejarah Alam Washington DC, Amerika Serikat. Ketika tiba di museum, seorang pria melambaikan tangannya meminta Swann ke sana. Ia dibawa masuk ke sebuah mobil. 10 menit kemudian, mobil berhenti di lokasi misterius. Di sana sudah menunggu sebuah helikopter yang siap terbang. Swann diminta dengan sopan agar memakai penutup mata sebelum dibawa ke helikopter. Setelah tiba di tempat tujuan, Swann yang masih mengenakan penutup mata merasakan kalau dia sepertinya sedang naik lift ke pangkalan bawah tanah. Ketika penutup mata dibuka, dia sudah berdiri di sebuah ruangan dan seorang pria yang mengaku sebagai Profesor Axelrod menghampiri Swann dan menjelaskan secara rinci seluruh misinya. Pria itu memberitahunya bahwa Axelrod hanyalah nama sandi, bukan namanya yang sebenarnya. Swann mengatakan sangat tertarik dengan misi ini. Profesor Axelrod kemudian meminta Swann untuk mengamati bulan melalui kewaskitaannya. Tak lama setelah Swann memasuki keadaan hipnotis, dia mulai menggambarkan beberapa objek seperti bangunan dan kubah kaca yang dilihatnya di bagian belakang bulan. Kesadarannya perlahan-lahan memasuki gedung. Dalam kondisi itu, Profesor Axelrod melihat Swann berkeringat dingin dan segera membangunkannya, lalu bertanya dengan tegang, "Apa yang kamu lihat?" Karena dibangunkan secara tiba-tiba dan belum sepenuhnya sadar, Swann terdiam beberapa saat, namun dia tidak menjawab pertanyaan Profesor Axelrod, tetapi malah balik bertanya, "Apakah ada koloni manusia di bulan?" Profesor Axelrod terhenyak sesaat sambil menatapnya dan tidak menjawab. Dia menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Kali ini Profesor Axelrod bertanya, "Bagaimana jika tidak?" Swann mengatakan dia melihat beberapa humanoid, dan para humanoid itu juga sepertinya merasakan ada yang sedang mengawasi mereka dan mencoba mencarinya, sehingga Swann sedikit takut. Besar kemungkinan mereka bukan manusia. Kemampuan kewaskitaan Swann tidak diragukan lagi. Ini bukan pertama kalinya dia diundang untuk melakukan misi penerawangan seperti itu. Pada 27 April 1973, dia diundang oleh CIA untuk berpartisipasi dalam eksperimen kewaskitaan. Saat itu misi Apollo ke bulan telah berakhir. Untuk terus menjelajahi bulan, CIA memilih Stanford Research Institute
SRI yang memiliki tim peneliti kelas 1 untuk melakukan penelitian dan pengembangan pada kekuatan supranatural. Pemimpin proyek adalah fisikawan Dr. Russell Targ. Ingo Swann adalah subjek tes pertamanya. Setelah ratusan percobaan, Dr. Targ memastikan bahwa Swann dapat menggambar peta koordinat geografis hanya dengan kewaskitaannya. Butuh waktu 3 menit bagi Swann untuk melihat Jupiter pada pukul 6 sore hari itu, dan ia mengatakan bahwa ia melihat lingkaran atau cincin cahaya di sekitar Jupiter. Data gambar yang mengonfirmasi bahwa Jupiter memiliki lingkaran atau cincin cahaya itu oleh wahana antariksa Pioneer 10 yang dikirim kembali ke bumi pada November 1973. Eksperimen kewaskitaan berlangsung pada tanggal 27 1973. Artinya bahwa sebelumnya para ilmuwan dan astronom top dunia tidak mengetahui bahwa Jupiter memiliki lingkaran cahaya. Dapat dikatakan bahwa Swann adalah orang pertama yang menemukan cincin Jupiter. Sejak itu, kondisi Jupiter yang dilihat Swann hampir sama dengan data Jupiter yang dikirim kembali oleh Pioneer 10. Asal tahu saja, Jupiter berjarak 640 juta kilometer dari bumi. Belakangan Swann berulang kali diminta untuk menerawang benda langit yang lebih jauh. Jadi jelas sudah, kalau gambar bagian belakang bulan yang dilihat Swann pada tahun 1975 itu sepenuhnya membuktikan bahwa foto bagian belakang bulan yang dilihat oleh Rob pada tahun 1965 itu adalah benar adanya. Sebenarnya ketika astronot Amerika Armstrong berada di orbit bulan pada Juli 1969, dan menghubungi pusat komando dengan nama Sandy Houston, tiba-tiba dia berkata dengan nada terkejut, "Benda-benda ini luar biasa besarnya. Ya Tuhan, sulit dipercaya. Saya ingin memberitahu kalian bahwa ada pesawat luar angkasa lain di sini. Mereka membentuk formasi dari sisi lain kawah. Mereka ada di atas bulan. Mereka mengawasi kita." Kemudian sinyal radio tiba-tiba terputus. Yakin bahwa apa yang dilihat Armstrong dan Swann itu sama dengan foto yang diambil oleh Lunar Orbiter yang dilihat Rob sebelumnya. Dan mungkin inilah sebabnya mengapa umat manusia meninggalkan program pendaratan di bulan. Keakuratan clairvoyance atau kewaskitaan. Banyak orang yang mengklaim memiliki mata ketiga dan memiliki beberapa kekuatan super. Tetapi jauh lebih banyak lagi orang yang tidak percaya pada kekuatan mata ketiga. Mereka menganggap itu tidak lebih dari mitos. Lalu apa itu mata ketiga atau mata langit? Swann merupakan paranormal kewaskitaan yang secara resmi diakui oleh CIA Amerika Serikat. Meski begitu, ini pun masih belum diakui secara luas. Banyak ilmuwan yang meragukan kekuatan supranatural ini. Suatu ketika, seorang rekan ilmuwan Dr. Targ menelpon dan mengatakan bahwa jika Swann sekarang dapat menggambarkan situasi 49 derajat 20 menit lintang selatan dan 70 derajat 14 menit bujur timur, dia baru percaya pada kemampuan kewaskitaan Swann. Tempat yang harus diterawang Swann adalah tempat di Samudra Atlantik yang hampir sama jaraknya dari 3 benua Australia, Afrika, dan Antartika. Swann memejamkan mata dan puluhan detik kemudian dia menggambarkan semua pemandangan yang dilihatnya. Ilmuwan itu pun tercengang seketika sambil bergumam, "Ya Tuhan, apa yang diterawangnya itu tepat sekali." Sebenarnya mata ketiga itu umumnya eksis secara alami. Pada tengkorak paleontologi yang telah lama punah, ahli biologi telah menemukan rongga mata dari mata ketiga. Tetapi mata ketiga manusia jauh lebih tersembunyi di dalam otak. Mata ketiga terkait dengan alat yang disebut kelenjar pineal di otak. Kelenjar pineal terletak jauh di belakang oprion yang berada di antara alis. Taois menyebutnya mata langit. Peradaban awal umat manusia adalah peradaban Sumeria. Bangsa Sumeria percaya bahwa kelenjar pineal adalah kode kehidupan, sumber kesadaran, dan tempat tinggal roh manusia. Dalam mitologi Mesir, kelenjar pineal dianggap sebagai titik pusat dari semua energi. Bangsa Yunani kuno percaya bahwa kelenjar pineal adalah saluran yang menghubungkan dunia spiritual dan pintu gerbang energi kosmik yang memasuki tubuh manusia. Oleh karena itu, kelenjar pineal dapat dilihat pada situs peradaban Buddha, Tao, Sumeria, Mesir kuno, dan Yunani kuno.
Berbagai peradaban umat manusia sependapat bahwa manusia akan memiliki kekuatan supranatural begitu energi dari kelenjar pinealnya terbuka. Jika kelenjar pineal merupakan kunci yang mengontrol semua kekuatan super manusia, lalu apakah dewa itu adalah kehidupan yang kelenjar pinealnya telah terbuka? Mengapa kelenjar pineal manusia umumnya dikunci? Nah pemirsa, cukup sekian dulu video mata ketiga hari ini. Sampai jumpa dalam penjelajahan misteri dunia mata ketiga selanjutnya. Salam.